Baik, Adik sambil menunggu yang lain gitu ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pertemuan ketiga mengenai mata kuliah implementasi basis data ya, SQL dan NoSQL. Nah, di pertemuan pertama dan kedua, di pertama kita berusaha untuk eh, menginstal database MySQL Server ya di Linux. Memang ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Tapi ya itu bisa dijadikan, harapannya memang bisa dijadikan pengalaman adik-adik ya, suatu saat nanti di pekerjaan. Nah, kemudian di pertemuan kedua kemarin kita membahas mengenai perintah dasar MySQL ya, CRUD. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pemodelan basis data ya. Nah, kenapa pemodelan basis data gitu? Karena pemodelan basis data ini memang menjadi satu hal yang sangat penting atau krusial ya, dalam tahapan mendesain suatu database. Nah, biasanya gini adik-adik, jadi memang pemodelan basis data itu biasanya kalau ini yang sudah bekerja kan gitu ya, yang sudah bekerja itu kan biasanya pengalaman saya gitu ya, biasanya memang untuk mendesain suatu database itu biasanya kita wawancara ke klien ya, wawancara ke klien, permasalahan klien. Nah, dari permasalahan klien itu, dari wawancara itu kita bisa memberikan solusi ya, memberikan solusi bagaimana database yang akan kita rancang. Nah, selain itu juga jadi pemodelan database ini biasanya gitu ya, biasanya untuk dokumentasi ya, dokumentasi. Nah, memang yang saya dulu ya pengalaman, memang yang saya rasakan dokumentasi sebuah database ataupun dokumentasi IT itu memang orang-orang IT mohon maaf ya, biasanya ya ada sedikit kekurangan gitu ya, ada sedikit kekurangan dalam mendokumentasikan. Nah, eh, pemodelan basis data ini nanti diharapkan selain untuk memberikan solusi terhadap klien, ini juga bisa dijadikan untuk dokumentasi. Siapa tahu adik-adik nanti bisa bekerja sebagai document writer ya. Nah, sebenarnya ada gitu ya pekerjaan yang khusus ya, khusus untuk mendokumentasikan sebuah proyek ya, sebuah proyek IT, namanya document writer. Nah, siapa tahu memang adik-adik nanti ya kita tidak tahu ya, tidak tahu rezeki gitu ya. Adik-adik menjadi document writer. Nah, salah satunya itu harus bisa untuk pemodelan database ya. Salah satunya harus bisa IT lah gitu ya. Nah, kemudian di pemodelan database ini gitu ya, nanti akan saya jelaskan mengenai khususnya MySQL Workbench. Tapi ya silakan kalau misalkan ada yang menggunakan aplikasi yang lain. Untuk mendesain sebuah database, pemodelan database itu banyak ya softwarenya, aplikasinya. Salah satunya adalah Microsoft Visio dengan MySQL Workbench. Nah, cuma memang kelebihan dari MySQL Workbench ini dia bisa menerjemahkan ya, menerjemahkan dari bentuk grafik menjadi script ya, script SQL ya. Nanti kita lihat. Kira-kira ada yang pernah menggunakan MySQL, MySQL Workbench? Ada deh? Belum, Pak. Belum ya, belum ya, belum ya. Kalau ada ya boleh ya nanti sharing lah, sharing berbagi dengan yang lainnya gitu ya. Nah, di ada yang ini lagi, ada yang gabung lagi. Bentar ya.
Nah, tujuannya gitu ya, tujuannya adik-adik diharapkan dapat merancang model basis data MySQL menggunakan editor ya, salah satunya Microsoft Visio dan MySQL Workbench. Tetapi di sini saya tekankan menggunakan MySQL Workbench. Memang ada kelebihannya daripada MySQL Microsoft Visio gitu ya. Yang kemarin kita sudah belajar perintah dasar untuk SQL ya, SQL command atau CRUD lah. Nah, pemodelan basis data definisinya apa ya? Pemodelan basis data merupakan tahapan yang sangat penting ya dalam proses perancangan basis data untuk menentukan requirement dari basis data. Kemudian terdapat 3 tipe pemodelan basis data yang sering digunakan, konseptual model, kemudian ada logical model dan physical model. Nah, tiga ini memang yang biasa sering digunakan. Kita lihat konseptual model. Konseptual model itu sebuah mapping ya, mapping dari pada entity dan relationship-nya. Biasanya memang di konseptual model itu nanti ini ya contoh konseptual model. Memang di konseptual model ini nanti dimunculkan ya primary key-nya, kemudian relasi antar tabelnya. Tetapi kelemahannya apa gitu ya? Kelemahannya memang tidak didefinisikan tipe data daripada field atau kolom. Nah, ini contoh dari konseptual model. Nah, kira-kira kalau relasinya ada yang tahu nggak? Relasi misalkan dari student ke sheet gitu ya. Ini dari contoh ini. Dede, relasi antar tabel kan udah belajar ya. Ada one to many, to many gitu. Ada yang bisa menambahkan atau memberikan komentar ini mengenai student misalkan nih. Student ke sheet ya, relasinya seperti apa? One to one, Pak. One to one ya, berarti udah tahu lah. Ini lambangnya memang student ke sheet ini one to one, kemudian student ke course ini many to many, dan dari instruktur ke course one to many ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan logical model. Nah, logical model ini biasanya yang lebih mengerti itu adalah orang bisnis ya. Orang bisnis biasanya lebih ke bisnis proses. Kalau adik-adik pernah belajar software engineering atau apa ya, perancangan software gitu ya. Nanti kan biasanya ada aktor ya. Itu ada aktor, kemudian ada user, ada activity. Nah, lebih kepada bisnis proses ya, bisnis proses. Nah, it's common to describe business requirement in this model. Biasanya lebih menjelaskan daripada kebutuhan sebuah bisnis. Tapi ini pun biasanya jarang digunakan ya. Jarang digunakan. Biasanya tergantung daripada klien ya. Klien inginnya seperti apa gitu ya. Nah, yang ketiga ada physical model gitu ya. Nah, physical model ini penjabaran atau pendetailan dari konseptual model ya. Biasanya di dalam physical model itu selain primary key dan relasinya, biasanya dia dimunculkan juga tipe data daripada field ya, daripada kolom. Nah, ini ada contohnya kemarin itu kan udah saya kasih ya contoh ya, kasih tugas gitu ya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan ya, misalkan tabel jurusan. Tabel jurusan itu ada kode jurusan gitu. Kode jurusan itu primary key-nya, kemudian tipe datanya dan relasinya kemana ya jurusan itu misalkan ke mahasiswa. Nah, ini lebih detail. Nah, biasanya bisa pemodelan basis data lebih ke physical model ya, daripada yang dua di atas gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini ada?
Belum ya. Nah, ini ada relasi antar tabel. Ini kalau yang udah belajar relasi antar tabel ada one to many, many to many to many ya. Ini relasi tabelnya. Nah, ini lambang-lambang relasi antar tabel ya. Saya rasa ada udah tahu lah gitu ya. Udah tahu. Nah, toolnya di pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai MySQL Workbench. Atau tadi ada yang siapa? Memakai visual apa tadi? Valentina Visual. Studio, Valentina Studio, Pak. Oh, Valentino Studio ya. Silakan kalau mau berbagi ya silakan gitu ya. Tapi memang sering menggunakan itu ya. Siapa tadi namanya? Kemudian Pak, iya Pak sering Hamdan. pakai itu. Oh Soalnya ya. free gitu. Oh, Pri. Iya ya, Pri ya. Nah, di ini ada tutorialnya gitu ya. Silakan adik-adik tonton gitu ya. Silakan adik-adik lihat bagaimana tutorialnya. Tapi yang memang tutorialnya tidak detail ya. Untuk detailnya ya silakan adik-adik mencari sendiri ya, cari sendiri detailnya dan dicoba ya MySQL Workbench. Nah, ini ada tampilan MySQL Workbench-nya gitu ya. Di kiri itu skemanya ada database-nya, kemudian ada menu ya. Nah, nah ini ya. Nah, yang di kanan itu ada layer ya. Ini kalau membuat sebuah tabel jurusan gitu ya, sebuah tabel jurusan ya kita tinggal drag and drop ya. Kita tinggal tarik-tarik saja gitu ya. Nah, ini ada contoh gitu ya, tabel jurusan dan mahasiswa. Di sini ada yang ditanyakan, adik-adik silakan. Belum melangkah ke ininya. Saya rasa sih langsung praktek ya. Langsung praktek karena memang untuk teori ya adik-adik bisa baca sendiri. Bentar ya saya. Nah, saya coba untuk mendemokan ya, mendemokan. Tapi harapannya nanti adik-adik ya bisa mengeksplor sendiri ya. Eksplor sendiri bagaimana MySQL Workbench ini. Kalau Valentino Studio bisa ini enggak? Bisa langsung mentransfer ke perintah SQL enggak? Bisa ya? Kang Hamdan? Belum coba kalau itu Pak. Oh, belum coba ya. Bentar ya, ini error nih. Koneksi saya. Ini mungkin karena banyak yang gabung jadi error ya. Pak, ya gimana? Ini tuh tugasnya kelompok. Ya, tugasnya kelompok, analisa sama adik-adik gitu ya. Nanti ada di situ ada sebuah tabel, nanti kelompok nanti presentasi ya. Jadi harapannya adik-adik ini bukan hanya sebagai programmer atau database engineer gitu ya, tapi harapannya adik-adik pun bisa presentasi ya, presentasi. Karena nanti kalau misalkan adik-adik menjadi apa project manager ya harus bisa menyampaikan ya, menyampaikan kepada klien. Nah, itu harapan saya gitu ya. Itu harapan saya. Bentar ya, ini ini koneksinya mohon maaf ya. So, saya harus keluar dulu ya, keluar dulu, gabung lagi gitu ya. Error. Oh.
Ini 800. Kita coba. Kenapa dari tete mau bobo? Ini kelihatan, ini presentasi saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, ya. Misalkan gitu ya, misalkan kita akan membuat sebuah model basis data ya. Kita tinggal mudah ya, tinggal file kemudian new model. Nah, di sini langsung muncul ya MyDB misalkan saya edit gitu. Nah, ini ya kita kasih nama database-nya misalkan kampus. Dia otomatis akan berubah. Nah, untuk menambahkan diagram, kita tinggal klik di sini ya. Ada kan add diagram ya. Diagram nanti akan keluar sebuah layar ya. Sebuah layar. Nah, untuk menambahkan table di sini kan ada menu-menunya ya. Ini menu-menunya. Ini ada table, kita klik saja table, kemudian klik di layar ya. Nah, kemudian dari table itu kita klik 2 kali saja, dia akan keluar ya. Misalkan ini mahasiswa ya, table mahasiswa. Misalkan di sini ada kolom name-nya, misalkan klik 2 kali saja gitu ya. Misalkan ada npm-nya. Ini npm ini misalkan integer. Misalkan integer 6. Ini primary key dan not null ya. Kemudian menambahkan misalkan nama. Ini varchar ya, saya biarin aja varchar. Misalkan varchar 20 ya. Tambahkan misalkan alamat. Varchar 45 ya, not null, nama not null dan alamat not null. Nah, nanti otomatis ya di sini akan muncul mahasiswa ya. Nah, di sini mudah ya, sangat mudah sekali, praktis gitu ya, daripada kita memang membuat di terminal atau konsol. Ada yang ditanyakan lagi adik-adik sampai sini? Bisa dipahami? Bisa ya, mudah ya. Nah, misalkan kita akan menambahkan sebuah tabel lagi.
Akan jurusan. Di sini misalkan kita tambahkan primary key-nya. Pada jurusan misalkan integer. Misalkan saya kasih 6. Kemudian misalkan nama jurusannya gitu. Misalkan saya kasih sini 10 ya. Nah, nanti dia otomatis ya membuat sebuah tabel jurusan. Saya rasa mudah ya, lebih mudah daripada memang harus mengetikkan satu-satu ya, satu-satu di terminal. Ini ada masih bergabung udah. Nah, bagaimana gitu ya? Bagaimana untuk membuat relasinya? Sebelah kiri ini kan ada ya, ada one to one to many. Nah, ini ada yang identified, ada yang non identified. Nah, kita tambahkan saja misalkan gitu ya. Misalkan saya ingin menambahkan relasi one to many ya. Jadi setiap jurusan itu mempunyai banyak siswa. Kita klik di jurusannya. Apa yang terjadi ya? Ini one to many. Jadi nanti otomatis ya, dia otomatis dibuatkan foreign key-nya. Nah, ini balik ya. Mahasiswa ini one to many ya. Mahasiswa menjadi mempunyai banyak jurusan, ini kebalik. Kita tinggal delete saja gitu ya. Klik di mahasiswanya, kemudian klik di jurusan. Nah, ini one to many. Nah, otomatis dia otomatis membuat foreign key di tabel mahasiswa daripada primary key jurusan tabel. Saya rasa mudah ya. Jadi, nah, kalau untuk mengetahui relasinya seperti apa, kita tinggal klik saja di sini ya, di relasinya. Ini ada foreign key-nya. Untuk mengedit tabelnya juga silakan bisa diedit. Di sini ada yang ditanyakan, silakan. Mudah ya. Kalau IF saya rasa mudah ya. Kemarin itu memang saya kesulitan ketika menerangkan kepada mahasiswa SI ya, karena mungkin basicnya bukan programmer. Kalau adik-adik yang memang basicnya programmer. Kan ada yang tanyakan? Nah, mudah ya. Nah, bagaimana? Jadi di MySQL Workbench ini kelebihannya apa gitu ya? Jadi dari grafik ini kita bisa mentransfer ke script, ya, script dari SQL Command. Bahkan kita bisa langsung mentransfer kepada database. Ya. Caranya bagaimana? Di sini kan ada database. Kita klik synchronize. Ini ya. Nanti kalau kita klik synchronize, dia akan muncul menu pop-up ya. Ini akan muncul menu pop-up seperti ini. Nah, kita diminta untuk memasukkan username dan password pada database server. Nah, karena saya tidak menggunakan password, ya saya kosongkan saja. Gitu ya. Kita tinggal klik next saja gitu ya. Next. Kita klik di sini ada kampus. Ini kelihatan ya presentasi saya, kelihatan ya? Artinya kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, kita tinggal next saja. Kemudian kita next. Nah, nanti akan dibuatkan ya. Source-nya seperti apa gitu ya. Script-nya nah, ini otomatis ya. Jadi kita nggak usah ngetik satu-satu ya. Satu-satu ya. Ini kelihatan.
Yang tanyakan sampai sini? Kalau apa tadi Kang Hamdan Hanafi ya bisa sampai ini nggak apa namanya Valentino apa Studio Studio. belum ya Tadi berarti? lihat Gimana? dia ada fitur ini sih, ada fitur Oh dia ada fitur diagram gitu. Oh ada ya. Kayaknya ada Pak, cuman Ada. belum explore juga. Belum dieksplor ya. Silakan aja adik-adik lebih mikirnya kemana ya, gitu ya. Tapi ini pun sebenarnya gratis ya MySQL Workbench gratis. Nah itu adik-adik yang bisa untuk Workbench ini ataupun misalkan kita mempunyai database ya, mempunyai database. Nah kita ingin misalkan adik-adik ingin menganalisa database di dalam yang ada di dalam MySQL Server ya, namanya reverse engineering. Nah, di sini ada database, nanti di sini ada reverse engineering. Kan nanti ada explore ya bagaimana MySQL Workbench ini. Nah ini ya, kalau kita klik reverse engineering akan muncul pop-up seperti ini. Kita tinggal next saja gitu ya. Nah di sini misalkan di database MySQL Server itu ada Academy, Classic Model, ada database Litabmas. Nah kita misalkan ada Classic Model ya, saya klik database-nya seperti apa. Nah ini bisa lihat show filternya. Ini ada tabel apa aja jadi dalam database Classic Model, kemudian kita tinggal execute dan next ya. Nah nanti otomatis di dalam di dalam MySQL Workbench-nya akan muncul ya, akan muncul bentar. Nah akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Saya rasa mudah ya adik-adik ya. Ini akan muncul data seperti ini ya. Pemodelannya seperti ini. Ada yang tanyakan sampai sini adik-adik? Jadi MySQL Workbench ini memang sangat powerful sekali ya untuk pemodelan database, kemudian untuk dokumentasi database juga gitu ya. Kemudian misalkan adik-adik ingin mengetahui model basis data yang ada di dalam database MySQL, tinggal menggunakan reverse engineering. Nah, rasa itu adik-adik mudah ya. Silakan, Kang Iqbal ada pertanyaan Kang Iqbal? Diam-diam wae Kang Iqbal. Siapa Pak? Saya sedikit agak bingung sih Bu. Cuman nanti saya coba pelajari lagi Pak. Iya, oke, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Saya rasa mudah ya, silakan adik-adik tinggal explore gitu ya. Cuma memang saya itu mungkin mengenalkan teknologi gitu ya. Jadi mata kuliah database ini ya sekalian supaya adik-adik itu mengenal teknologi ya. Nanti suatu saat kalau misalkan adik-adik bekerja, ya adik-adik tidak kaget lagi ya, tidak kaget lagi, udah terbiasa kalau misalkan menghadapi seorang klien. Nah, kemudian untuk tugas, saya harapkan nanti dibagi per kelompok gitu 5 orang. Nanti silakan, nanti minggu depan kita presentasi ya, Ya silakanlah adik-adik ngatur sendiri kelompoknya dengan siapa. Ada lagi yang ditanyakan adik-adik? Tidak ada yang mudah. Tinggal daripada kita mengetikkan script SQL ya,
seabrek-abrek gitu, saya rasa mudah sekali ya, kita tinggal drag and drop saja gitu ya. Nah ini juga salah satu apa ya, nilai plus ya buat adik-adik gitu ya, karena mengetahui salah satu teknologi dari MySQL. Itu mungkin adik-adik yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.